Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوة الإيمان حاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bermujalasah. Semoga dengan duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita menuju surga. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah. Sekarang kita sudah memasuki 20 Sya'ban. Artinya sisa beberapa hari lagi, sisa 10 hari lagi kita akan masuk bulan yang penuh berkah. Bulan ampunan adalah syahrul Ramadan. Syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ulama juga mengatakan tentang bulan Sya'ban ini adalah Sya'ban syahrul zar'i. Sya'ban ini adalah bulan kita menanam. Jadi kita tanam pada bulan ini amal-amal ibadah. Kita genjot amal tersebut, kita tanam. Syahrul zar'i. Adapun bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah syahrul zar'i. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi Rajab itu bulan menanam. Kenapa bulan Rajab ini bulan menanam? Karena bulan haram. Bulan yang mana di situ bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan ini sudah diciptakan. Dan kemudian bulan ini adalah bulan yang haram, bulan yang suci. Selanjutnya setelah bulan Rajab ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kata Rasulullah SAW, syahrun yaghfulu katsirun minan nas. Bulan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Kata komentar para ulama ini, bulan Sya'ban itu adalah bulan syahrul saqi zar'i. Sudah kita tanam, kemudian harus kita pupuk, harus kita siram tanaman itu. Saqi zar'i. Adapun bulan Ramadan nanti itu adalah syahr bulan hasaduz zar'i, bulan panen. Karena kita lihat bahwa pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Keutamaan fadilah-fadilah di dalamnya. Kalau kita mengatakan bulan itu adalah bulan kita menanam, ini sudah terlambat. Karena itu bulan kita menikmati apa yang sudah kita tanam. Ulama dulu sudah masuk bulan Ramadan itu sudah enjoy, sudah biasa mereka lakukan. Karena awal-awal mereka ini mereka sudah menanam, sudah melatih diri mereka ini syahrul isti'dad. Di bulan Sya'ban kata Rasulullah, syahrun yaghfulu katsiru minan nas
kemudian bulan yang mana bulan ini amal ibadah seorang ini diangkat, turfa'u bihil amal. Jadi mudah-mudahan kita ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal ibadah kita, catatan ibadah kita dalam kondisi amal tersebut dalam keadaan yang baik. Ikhwatul iman yang telah lalu, minggu yang lalu kita sudah mengkaji tentang bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Kejadian-kejadian, hadisah-hadisah, peristiwa apa saja yang terjadi pada saat itu sudah kita kaji. Kemudian kita masuk arti definisi daripada hijrah, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau mengatakan bahwa al-hijratu adalah al-intiqalu min balad syirki ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri di mana negeri tersebut adalah negeri yang syirik, negeri yang kufur, menuju negeri yang Islam. Jadi Makkah itu adalah pada saat itu negeri yang penuh kekufuran, tetapi Rasulullah SAW belum diizinkan untuk hijrah, dan beliau di saat itu melaksanakan sholat depan Ka'bah yang di saat itu juga ada banyak sekali, ada 600 patung yang mengelilingi Ka'bah, tapi beliau di situ melaksanakan sholat ibadah di situ. Penuh dengan kekufuran, kesyirikan, tapi beliau sabar sampai hingga saatnya beliau diizinkan untuk hijrah. Jadi perpindahan dari negeri yang syirik menuju negeri Islam. Ketika beliau hijrah, beliau mengatakan wallah, menghadap, beliau keluar dari Mekah menghadap ke Ka'bah, beliau mengatakan wallahi inni la uhibbul makana ilaika. Sungguhnya tempat yang paling saya cintai, yang paling saya sukai adalah engkau, negerimu, negeri Ka'bah, negeri Mekah. Laula akhrajani qaumuki la akhruj. Kalau kaummu ini, ya, orang-orangmu yang ada di Mekah ini tidak mengeluarkan diriku dari tempatmu ini, maka saya tidak akan keluar. Tempat yang paling dicintai Rasulullah pada saat itu adalah Mekah. Tapi beliau diperintahkan untuk hijrah dari negeri yang penuh kesyirikan itu menuju ke negeri yang Islam. Al-hijrah, kata Syekh mengatakan, wa baladu syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wa la tuqamu fiha sya'airul Islam. Definisi dari negeri yang syirik itu adalah negeri yang mana digaungkan syiar-syiar kufur, dan tidak digaungkan sedikitpun syiar-syiar Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkenal dulu yang namanya negeri Andalusia. Jadi dulu itu Islam itu berjaya ketika dinasti Bani Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin yang keempat, kemudian Hasan, kemudian selanjutnya masuk kepada Amul Jamaah namanya, pada tahun islah antara Hasan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga Hasan ini tanazul, memberikan tampuk kekuasaan khalifah itu kepada dinasti Bani Umayyah yang pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliaulah yang awal mulanya mendirikan dinasti Bani Umayyah. Setelah itu, ini sejarah awal-awal Islam. Setelah itu Bani Umayyah mendirikan dinasti Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Runtuhlah dinasti tersebut. Yang awalnya dinasti Bani Umayyah ada di negeri Syam, Damaskus, yaitu Suriah, Palestina, itu namanya Syam. Syam itu Palestina, kemudian Suriah, Libanon, kemudian Yordania, itu negeri Syam. Jadi kalau disebutkan negeri Syam itu 4 itu negeri Syam. Adapun pada saat itu
negeri ini ada negeri dikuasai oleh keluarga-keluarga Bani Sufyan, yaitu keluarga-keluarga Abu Sufyan. Anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibu kotanya yang awalnya di Madinah, negeri Islam, kemudian pindah pada saat itu ke negeri Syam. Setelah runtuh dinasti Bani Umayyah ini, ini pindah lagi ibu kota menuju Baghdad. Jadi pusat ibu kota pada saat itu, ibu kota Islam ada di Baghdad, yaitu didirikanlah dinasti namanya dinasti Bani Abbasiyah. Tetapi syiar-syiar Islam sampai sekarang dua kota ini masih kuat. Suriah, Yordania, Palestina masih ada syiar-syiar Islam meskipun hancur lebur. Kemudian dinasti Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad ini sudah tidak ada lagi kekhalifahan di situ, tetapi Islam masih kuat. Namun Andalusia ketika umat Islam menguasai Andalusia itu ditaklukkan di zaman Abdul Malik bin Marwan. Kirimlah satu gubernur bernama Musa bin Nusair ke Afrika. Kemudian Musa bin Nusair mengirim satu pasukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad kemudian masuk ke negeri bernama Andalusia itu, Spanyol. Andalusia itu Spanyol. Berapa lama umat Islam pada saat itu? Berapa lama menguasai Andalusia? Itu sampai 9 abad lamanya, atau dalam 800 lebih tahun umat Islam ada di situ. Syiar-syiar Islam kuat. Maka ilmuwan-ilmuwan Islam itu antara dua negeri ini, yaitu yang ada di Baghdad dinasti Bani Abbasiyah, kemudian yang kedua ada dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Kita kenal 4 mazhab itu. 4 mazhab siapa? Pertama Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Itu ada di dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti hebat pada zaman dulu, dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian selanjutnya ada pun ilmuwan-ilmuwan hebat itu ada di dinasti Andalusia. Kita kenal dengan ada Al-Jabar. Kemudian ada namanya Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun. Kemudian ada yang menciptakan pesawat itu Ibnu Farnas. Kemudian ada Ibnu Battuta yang mengelilingi dunia ini. Itu jadi syiar-syiar Islam yang ada di tempat ini, yaitu negeri Syam masih kuat. Kemudian selanjutnya negeri yang ada di Baghdad, tetapi yang ada di Spanyol sekarang ini syiar-syiar Islam itu pun berubah. Disebabkan apa? Ada namanya Ringkokasta namanya, itu penghabisan atau membumi hanguskan semua anak keturunan Islam sampai ke akar-akarnya pada tahun atau pada bulan dinamakan April Mop namanya. Jadi ada istilah itu sekarang ini, April boleh seseorang itu berbohong dalam tradisi-tradisi mereka ini orang Kristen. April Mop. Apa itu sejarahnya? Mereka membohongi umat Islam yang ketika pada saat umat Islam dibantai habis-habisan, sisa beberapa umat Islam pada saat itu, kemudian mereka dibohongi. Siapa yang masih menetap di Spanyol, maka mereka ini wajib untuk mengganti agama mereka menjadi Kristen. Atau mereka yang masih pakaian Muslim, dalam berbau-bau Muslim, mandi di waktu hari Jumat, ini akan disiksa, dicari ini sampai habis-habisan. Kemudian kedua solusinya adalah mereka ini harus keluar dari Andalusia, dari Spanyol ini. Dari Spanyol kemudian mereka diberikan kapal laut. Setelah itu mereka naik di atas kapal laut ini. Setelah itu di tengah lautan mereka dibakar kapalnya ini dan habis umat Islam. Kita dapatkan Spanyol itu banyak sekali masjid Cordoba, masjid yang besar, kemudian Alhambra, itu bekas masjid, kemudian diganti menjadi gereja dan katedral. Ini syiar-syiar Islam yang awalnya kuat menjadi lemah dan diganti menjadi syiar-syiar Kristiani. Ini khatul iman. Jadi apa yang kita ketahui bahwa kita wajib untuk hijrah dari negeri yang penuh kesyirikan tersebut, yang mana syirik ini adalah
negeri yang kufur itu adalah negeri yang tuqamu fihi sya'irul Islam, tuqamu fihi sya'irul kufri. Negeri yang syirik itu adalah negeri yang mana syiar-syiar kufur itu ada di sana, dan tidak didapatkan syiar-syiar Islam seperti azan, salat jamaah, Idul Fitri, Al-Jum'ah ala wajhil itlaq katanya. Kemudian selanjutnya, amma biladul Islam, adapun negeri Islam adalah negeri yang mana syiar-syiar Islam itu digaungkan. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi ummah, bahwa hijrah ini wajib bagi kita semua, bagi umat Islam ini. Yang kita ketahui, seseorang hijrah itu, dari sempitnya hijrah ini adalah ketika seseorang ini hijrah dari perbuatan yang jahat menuju perbuatan yang baik. Dalam satu istilah hadis itu mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adapun yang mereka ini hijrah li dunia ya au yusibuha au imra'atun yankihuha, karena keinginan dunia yang dia dapatkan atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa dia inginkan. Kita lihat bagaimana hijrahnya seorang sahabat pada saat itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman ibn Affan, ada namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi adalah seorang Romawi yang pada saat itu hijrah dari Mekah dengan ke Madinah. Pada saat itu di Mekah dia memiliki kekayaan yang banyak sekali. Kekayaan hartanya ditinggalkan begitu saja. Tetapi orang-orang yang di Mekah ini menghalangi hijrahnya. Dihalangi, enak sekali kamu hijrah ini, hijrah pindah begitu saja dengan membawa hartamu. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Sungguhnya saya memiliki harta yang banyak di Mekah. Kalau kamu ambil semuanya ini, silakan ambil semuanya yang kau inginkan itu. Tetapi katanya, kau boleh ambil semuanya itu, tapi dengan syarat kau melepaskan diriku hijrah bersama Nabi SAW. Akhirnya di sini ketika sampai ke Madinah, orang-orang Madinah mengatakan rabihal bai'u ya Suhaib, sungguhnya engkau telah berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau telah beruntung. Jadi hijrah seperti itu adalah hijrah dari negeri yang kufur menuju kepada negeri yang Islam. Adapun hijrah baqiyatun ila an taqumas saah. Hijrah ini tetap ada sampai hari kiamat. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mereka ini zalim terhadap diri mereka, qalu fima kuntum. Kenapa? Ada apa kalian ini zalim terhadap diri kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Sungguhnya kata orang-orang yang tadi yang sudah diwafatkan oleh malaikat ini, kami ketika di muka bumi ini dalam kondisi yang sangat lemah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kenapa kamu tidak hijrah? Udah tahu kamu kondisi yang lemah di tempat itu, kenapa engkau tidak hijrah? Bukankah negeri Allah Subhanahu wa taala ini adalah wasi'ah, luas? Fatuhajiru biha, kamu bisa hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya mereka ini tempatnya adalah negeri, yaitu negeri neraka. Tempat tersebut adalah tempat yang paling sejelek-jeleknya tempat tinggal. Di sini perintah bagi seseorang yang mana hal seseorang tersebut dalam kondisi lemah, selanjutnya berada di negeri kufur, maka wajib bagi dirinya untuk hijrah. Dalil ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak hijrah dan ma'aqubratihim 'alal hijrah, dia tidak mau hijrah tetapi dia mampu untuk hijrah, kemudian malaikat mengatakan, kenapa engkau tidak hijrah? Bukankah tempat Allah ini wasi'ah? Kemudian ini syarat pertama adalah dia ini kuat.
Yang kedua, adapun orang yang lemah, tidak mampu hijrah, kemudian selanjutnya dia ini ditahan di tempat tersebut, maka di sini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sahabat seperti Abbas bin Abdul Muttalib, dia sudah masuk Islam, tetapi pada saat itu dia tidak hijrah bersama orang-orang muslim. Ketika perang Badar, Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kalau kamu bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, jangan kau bunuh dia. Karena kenapa? Karena dia sudah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Wa qauluhu ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang mengatakan dirinya ini beriman, inna ardi wasi'atun, sungguhnya bumiku ini adalah sangat luas, fa iyaya fa'budun, kepadakulah engkau menyembah. Al-Baghawi mengatakan rahimahullah, sababun nuzuli hadhil ayat, penyebab turunnya ayat ini bahwa orang-orang muslim yang ada di Mekah tidak hijrah. Ya, orang-orang muslim yang pada saat itu berada di Mekah enggan untuk berhijrah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan kata ya ibadi alladzina amanu, wahai mereka hamba-hambaku yang mengaku dirinya ini beriman. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka pada saat itu wajib mereka ini untuk hijrah. Dalil sunnahnya adalah la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, bahwa hijrah itu tidak akan terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat ini tidak akan terputus melainkan ketika matahari terbit dari barat. Jadi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, beliau memberikan beberapa hukum-hukum safar ketika seseorang ingin safar ke negeri kufur misalkan. Dia ingin melakukan safar ke Amerika misalkan, negeri yang kufur, atau ke Prancis. Di sini beliau menyebutkan bahwa as-safar ila biladil kuffar la yajuzu illa bi thalathati syurut. Safar ke negeri yang kufur tidak diperbolehkan kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyakuna 'indal insan ilmun yadfa'u bihi syubhat. Jadi seseorang ini memiliki ilmu sehingga ilmu tersebut dia mampu untuk menangkis, melawan syubhat. Jadi tahu dia mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang kedua, bukan saja yang halal dan haram, tapi tahu mana yang abu-abu ini, syubhat ini. Ya, kadang kita ini banyak tahu yang halal, haram tahu, tapi yang syubhat ini yang sulit kita hindari. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna 'indahu dinun yamna'u minasyahawat. Dia ini harus memiliki kekuatan agama, pemahaman agama yang kuat sehingga mampu menghalangi dirinya dari syahwat. Yang ketiga adalah asyartus tsalits ayyakuna muhtajan ila dzalika. Jadi safarnya ini memang safar yang sangat-sangat diperlukan, sangat urgent. Bukan safar untuk siaha. Apa itu siaha? Untuk jalan-jalan, untuk melancong ke negeri kufur, tidak boleh. Tapi kalau di situ memang diperlukan baginya, di sini perlunya ini seperti apa? Jadi kalau memang dia memerlukan untuk berobat atau keperluannya ini untuk menuntut ilmu, ini Syekh Shalih al-Utsaimin beliau mengatakan boleh seseorang datang untuk berobat ke negeri yang kufur. Kemudian seseorang tinggal ke negeri yang kufur ini la budda fiha min syartaini asasin, yaitu dua syarat perlu untuk dia ketahui. Pertama adalah dia tadi memiliki kekuatan agama, ilmu dan iman, kemudian kekuatan azimah sehingga dia mampu kokoh, mampu untuk menangkis segala kerusakan-kerusakan
atau mampu dia melawan syubhat, kemudian selanjutnya mampu melawan dari penyimpangan-penyimpangan. Karena ini sangat sulit untuk dihindari, karena sebagian dari orang itu pasti dia akan berteman dengan orang-orang kufur. Padahal dalam Al-Quran sudah dikatakan, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan, katanya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka ini yuwaduna man hadallah, mengikat kasih sayangnya ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci, walau kanu aba, meskipun orang tersebut adalah ayah-ayah mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum au ashiratahum, atau itu saudara-saudara mereka. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Jangan kau jadikan Yahudi dan Nasrani ini adalah aulia, teman setia. Ba'dhum, mereka ini satu dengan yang lainnya ini adalah sama saja, saling tolong menolong. Ada bahasanya, meskipun satu ini berperang dengan yang lainnya, negeri yang kufur ini berperang dengan negeri yang kufur, nampak satu negeri ini berpihak kepada Islam, tapi ingat, satu Islam mengatakan al-kufru ala millah wahidah, bahwa kekufuran itu agamanya satu. Meskipun mereka ini nampak berpihak kepada Islam, tetapi sesungguhnya mereka ini tetap kufur namanya, tetap kepentingan kekufuran mereka yang mereka bela. Kemudian ikhwatul iman, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an musibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indi. Kamu akan memperhatikan, katanya, orang-orang yang di hatinya ada marad, ada penyakit di dalam hatinya ini, mereka akan mengatakan, hendaklah kita ini bersama orang-orang kufur ini, orang-orang kafir ini. Kalau kita tidak bekerja sama dengan orang-orang kafir ini, maka kita khawatir kita akan mendapatkan musibah. Kemudian ikhwatul iman, fatusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, anna man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai satu kaum, maka sungguhnya mereka itu maka dia akan bersama, termasuk dari bagian mereka. Wa annal mar'a ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Syarat yang kedua, ketika dia hendak hijrah ke negeri yang kufur, ayyatamakkana min izhari dinihi. Jadi dia mampu untuk menampakkan agamanya, menampakkan keislaman dia. Tapi kalau dia tak mampu menampakkan keislaman dia, misalkan dia tak bisa sholat, selanjutnya tak bisa dia berpuasa, dilarang untuk puasa, dilarang untuk melaksanakan syiar-syiar hijab Islam seperti hijab, maka ini tak boleh dia ini datang ke negeri kufur tersebut. Selanjutnya, ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah syarat ini bisa tercapai, maka ada pembagian lagi. Pembagian pertama adalah seseorang boleh hijrah di tempat tersebut dengan alasan bahwa dia ini melaksanakan dakwah atau dia ini pergi berjihad. Selanjutnya, yang kedua ini, dia datang di situ adalah untuk melaksanakan dirasah. Dirasah itu penelitian. Penelitian apa? Kondisi orang-orang kafir, atau selanjutnya mengenal apa yang harus mereka lakukan ini, mengenal budaya mereka, sejarah mereka, kerusakan-kerusakan akidah mereka. Jadi mengenal untuk mempelajari kondisi masyarakatnya, ini diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ayyuqima li hajatid daulah al-muslimah. Dia menetap di tempat tersebut untuk hajah negeri Islam, seperti
ambasador. Ambasador ini duta besar. Nah, jadi duta besar ini boleh dia bertempat di tempat negeri yang kufur karena dia mewakili suara-suara atau urusan-urusan orang yang menetap di tempat tersebut. Di antaranya umat Islam yang menetap di negeri-negeri kufur itu. Kemudian adapun yang keempat ini, dia menetap hajatul khassah mubahatun katijarah. Dia datang ke situ karena untuk alasan berbisnis. Ini boleh. Tetapi dia harus hati-hati di dalam berbisnis ini. Jangan sampai di dalam berbisnis itu dia terpengaruh dengan cara berbisnis muamalahnya orang-orang kufar. Hal tersebut juga pernah dilakukan para sahabat, berbisnis dengan negeri-negeri Romawi misalkan, berbisnis dengan negeri-negeri Persia. Ini boleh. Ini khatul iman rahimahullah syarat di dalam berhijrah. Kemudian bagi seorang yang penuntut ilmu misalkan, talib datang di situ, maka hendaklah dia mampu untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kalau dia tidak mampu, datang di sana hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu mereka, kemudian selanjutnya mereka bawa ke negeri Islam dan merusak negeri Islam ini, ini pun tak boleh. Sebagaimana orang-orang yang cara mereka menghancurkan, merusak dinasti Utsmaniyah itu adalah dengan cara mengambil anak-anak muda mereka ini, kemudian disekolahkan di negeri barat. Karena tak mampu mereka langsung untuk menghadapi negeri dinasti Utsmaniyah itu, mampu berhadapan dengan mereka itu tidak bisa. Maka caranya adalah disekolahkan anak-anak mereka ini, dimasukkan ke sekolah barat, kemudian dipulangkan, sehingga pemikiran-pemikiran barat itu dibawa, pemikiran-pemikiran seperti demokrasi dibawa di situ, dengan cara apa? Tujuannya untuk melengsarkan pemimpin kekhalifahan Islam. Maka di sini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepadaku kebenaran, yang benar itu adalah benar, kemudian warzuqni ittiba'ah, berikanlah saya kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinil batila batila, nampakkanlah kepadaku yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kemampuanku untuk menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan alayya fa'afadl, dan jangan jadikan kebatilan dan kebenaran itu menjadi sesuatu yang remang-remang yang tak mampu saya hindari. Ini khatul iman, syarat bagi seseorang apabila hendak hijrah pindah ke negeri muslim, menuju ke negeri yang kufur. Bukan dengan mudah kita datang ke negeri kufur tersebut dengan alasan kita ini siyahah, melancong, pergi liburan, tapi sebenarnya di situ kita ini dilarang oleh ulama, dilarang oleh Allah dan Rasul.